Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kita nggak bertemu, apa kabarnya semua? Masih semangat nggak nih untuk baca Quran? Masih semangat nggak nih untuk menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya? Gimana sholatnya? Mudah-mudahan meskipun libur panjang, jangan sampai sholatnya, baca Qurannya juga libur ya. Baik nanda-nanda sekalian, insya Allah hari ini kita kembali akan belajar Al-Quran, belajar tahfiz. Masih ingat kan nih sampai mana udah hafalannya? Insya Allah di tahun ini kita akan belajar surat Al-Buruj. Masih ingat surat Al-Buruj? Surat Al-Buruj ini adalah surat di juz 30. Sebelum masuk, Ustadz akan menceritakan sedikit tentang kisah di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini adalah surat yang menceritakan satu masa ada seorang raja yang zalim, seorang raja yang menyiksa rakyat-rakyatnya dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan ketika dia mengaku sebagai Tuhan, dia memaksa rakyat-rakyatnya agar menyembah dia. Karena dia merasa dirinya Tuhan. Tapi dikarenakan satu kejadian, si raja ini raja ini memiliki seorang penyihir. Penyihir yang selama ini mendukung raja. Tapi penyihirnya sudah mulai tua. Karena penyihirnya sudah mulai tua, maka dia meminta kepada raja untuk dicarikan seorang anak muda agar diajari seluruh ilmu sihirnya. Maka raja mendatangkan seorang anak muda yang begitu cerdas. Lalu dia belajar kepada si penyihir. Ketika dia sampai ke rumah penyihir, terus belajar, sampai satu waktu dia dihentikan oleh seorang pendeta. Karena kisah ini datang sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pendeta ini mengajarkan dia tentang bagaimana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya sekian waktu setelah diajari oleh si pendeta ini, dia semakin mengerti tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga pada satu kejadian ada hewan buas yang menghalangi jalan orang-orang banyak. Karena ada hewan buas yang menghalangi jalan orang banyak, bertepatan dengan anak ini lewat, maka pada saat itu dia berdoa kepada Allah SWT. Dia berdoa, ya Allah, jikalau pendeta itu lebih engkau cintai daripada si penyihir, maka singkirkanlah hewan ini. Maka ketika itu hewan ini disingkirkan dan hewannya mati. Lalu pada saat itu tersiarlah kabar tentang si anak muda ini ke penjuru kota. Sampai akhirnya orang-orang datang kepada dia, minta untuk diobati, minta untuk mencari petunjuk, begitu. Sampai satu waktu seorang kerabat raja datang kepada dia karena sudah terdengar kabarnya, minta untuk berobat. Dan dia menyembuhkan kerabat raja ini. Kerabat raja berterima kasih pada dia, tetapi dia menjawab, jangan berterima kasih kepadaku, karena sesungguhnya yang menyembuhkanmu adalah Rabbku, adalah Tuhanku, adalah Allah. Maka karena itu, mendengar kalimat itu, kerabat raja tadi pun akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia balik, kembali kepada raja, ditanyain sama si raja, siapa yang telah menyembuhkanmu? Maka dia menjawab, yang menyembuhkanku adalah Allah. Lalu ditanya sama si raja, apakah ada Tuhan lain selain aku pada dirimu? Maka dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Maka dicari tahu siapa sebenarnya yang mengajarkan dia. Maka kerabat raja tadi disiksa sampai akhirnya dia mengaku dia dapatnya dari mana. Ternyata dapatnya dari si anak tadi. Ketika si anak tadi didatangkan, disiksa oleh raja, ditanya dia belajar kepada siapa, lalu dia tunjuk seorang pendeta yang telah mengajarinya. Lalu pendeta tadi pun disiksa.
disiksa, diminta dia supaya mengakui raja tadi sebagai Tuhan. Tetapi dia tidak mau. Dia lebih memilih disiksa daripada mengakui raja tadi sebagai Tuhan, sebagai Allah. Begitu juga sampai akhirnya pendeta tadi meninggal. Anak ini juga begitu, diminta untuk mengakui raja tadi, tetapi dia tidak mau. Akhirnya raja menyuruh anak buahnya untuk membawa dia ke gunung. Diperintahkan anak buahnya membawa dia ke gunung, lalu nanti dibuang dari atas gunung jikalau dia tidak mau beriman kepada si raja. Tapi kalau mau beriman, dia boleh lepas. Dibawalah anak muda ini ke gunung. Ternyata sampai gunung, dia berdoa kepada Allah dan Allah menyelamatkannya. Dibawa ke laut, ingin ditenggelamkan. Dia berdoa pada Allah, Allah menyelamatkannya. Sampai akhirnya dia datang kepada raja dan berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu membunuhku sampai engkau mengumpulkan seluruh rakyatmu di tengah lapangan yang luas, lalu engkau menyalibku. Setelah itu engkau panahlah aku dengan satu anak panah dan mengucapkan Bismillah dengan nama Robku. Maka si raja memenuhinya. Ketika dia memenuhi, mengumpulkan seluruh orang banyak di tengah lapangan, lalu dia menembakkan anak panah kepada si anak muda tadi dengan mengucapkan nama Allah, maka wafatlah anak tadi. Karena anak tadi wafat dan didengarkan oleh seluruh rakyatnya, akhirnya rakyatnya pun akhirnya beriman kepada Allah SWT. Dikarenakan mereka beriman, maka raja yang marah. Raja yang marah disuruh mereka akhirnya keluar dari agamanya, mereka tidak mau. Lalu raja tadi membangunkan sebuah parit yang besar, dibangunkan sebuah lubang yang besar. Di dalam lubang itu dimasukkan kayu bakar, lalu dihidupkan api sehingga lubangnya tadi menyala-nyala dengan besar. Lalu orang-orang yang beriman yang tidak mau keluar dari agamanya disuruh masuk semua. Lalu ketika itu semua masuk, karena mereka beriman, mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala daripada harus keluar dari agamanya. Sampai satu waktu ada seorang ibu yang sedang menggendong anak bayi. Dia mulai ragu, karena keraguannya itu akhirnya dia ragu untuk masuk ke dalam. Tapi pas itu terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu? Anak bayinya bisa berbicara. Lalu mengingatkannya kepada ibunya. Apa perkataan anak bayi tersebut? Dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Bagi orang-orang, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau melaksanakan amal soleh, yang mau menjaga sholatnya, maka dia bisa menguatkan orang tuanya. Nah, dan sekalian ingin seperti itu kan? Maka jangan lupa untuk membaca Quran, jangan lupa juga untuk berbakti pada orang tua, jangan lupa untuk mendoakan orang tua, jangan lupa untuk menjaga sholatnya. Nah, inilah kisah yang disebutkan sebagai Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Oke, sekarang Ustaz akan membacakan surah Al-Buruj. Mohon Anda perhatikan agar bacaannya menjadi baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Diikuti secara bersama-sama ya, Nak. Was-samaa'i dzatil buruj. Perhatikan panjang pendeknya, Nak. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, mau diperhatikan bagaimana cara membacanya benar. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin
ومشهود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود. Kita ulangi sama-sama ya nak. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Nah, ini adalah surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 3. Mohon diperhatikan bacaannya baik-baik, diulang-ulang seperti yang Ustaz contohkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz senantiasa menunggu hafalan kalian untuk disetorkan nanti ketika kita bertemuan online, ketika kita bertemu dalam Zoom meeting. Dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa sama-sama ketemu lagi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.